Halo guys, balik lagi sama gue Pas Tobing. Ya, kalau ingat mungkin 3-4 tahun lalu mobil yang performanya di atas 400 horsepower itu hanyalah sebuah mimpi kalau dijual di bawah 1 miliar. Dan BYD menghadirkan mimpi tersebut secara nyata ke hadapan masyarakat Indonesia dengan menghadirkan BYD Seal Performance dan juga mobil ini, BYD Sea Lion 7 Performance. Yang sebenarnya basisnya sama, tapi kalau Sea Lion 7 Performance ini adalah model SUV-nya. Nah, apa sih yang didapatkan dari BYD Sea Lion 7 Performance ini dan apa aja sih hal yang harus kalian pikirkan ketika mau meminang mobil ini? Langsung aja, OTW yuk! Ya, hal pertama yang kalian dapatkan adalah perbedaan pada eksteriornya. Ya, sebenarnya secara desain dia depan sama, dia masih mengadopsi bahasa desain yang sama yaitu Ocean X-Face. Di samping dia masih memakai desain ala-ala fastback yang agresif juga, dan di belakang masih mengadopsi desain yang terinspirasi dari ombak air laut. Tapi yang membedakan dari eksteriornya yaitu pada sektor velgnya. Kalau BYD Sea Lion 7 Premium dia memakai velg 19, which is yang lebih kecil jika dibandingkan dengan varian performance ini. Kalau yang performance dia memakai velg 20 inci yang dibalut dengan ban 245 45 R20. Ya, dia punya wheel track yang lebih lebar, otomatis untuk grip bisa lebih baik jika dibandingkan varian premium yang velgnya lebih kecil dan wheel tracknya lebih kecil juga. Jadi secara tampilan, jujur kami lebih suka dengan tampilan seperti ini, lebih kelihatan besar mobilnya, lebih kelihatan agresif. Itu juga palang velgnya juga kerasa kelihatan nih kalau misalnya dia menggunakan velg yang besar. Terus di luar sini juga yang paling membedakan adalah yang paling terlihat menurut kami adalah pada kaliper remnya. Kalau yang varian premium dia pakai warna silver biasa gitu ya. Kalau yang di varian performance ini dia memakai warna merah. Karena apa? Kalau kata Opot, merah itu racing. Ya, untuk interior sendiri tidak ada perbedaan, desainnya masih sama, dia memakai bahan jok yang power rated, terus juga jok depannya semi bucket, terus juga di belakangnya juga pakai power rated juga, instrument cluster, entertainment screen, premium sound itu juga masih sama ada di BYD Sea Lion 7 Performance ini. Instrument cluster kita suka banget ya, desainnya dia modern, keren, dan juga sudah ada ambient light yang bisa kalian style atau kalian setting sesuai dengan preferensi kalian. Misalnya untuk mengikuti beat musik dari yang kalian dengar. Hal lain yang kalian dapatkan adalah performanya yang buas. Yes, mobil ini punya tenaga di 523 horsepower dan torsinya di 690 Nm. Luar biasa kan? Dan biasanya kalau dulu tuh, kalau ingat ya mungkin jalan-jalan kayak 4 tahun ke belakang, performa tersebut hanya bisa didapatkan di mobil angka di harga tuh 1 miliaran lebih, bahkan hampir nyentuh 2 miliar. Dan sekarang udah ada pilihannya yang berada di bawah 1 miliar. Tenaganya juga khas mobil listrik ya, dia instan banget. Jadi kalau misalnya kita toel kayak gini, tuh, itu kerasa langsung kayak narik dari belakang, kita ketarik ke belakang gitu. Sensasi ngejambak mobil listrik itu kerasa banget, since dia dilengkapi dengan dual motor di depan dan juga di belakang. Kalau yang premium cuma yang di belakang. Jadinya ya tenaganya bisa jauh lebih besar. Nah, kalau kalian pecinta performa, ya mobil ini pas buat kalian. Terus juga dia punya penggerak all-wheel drive karena memang dual motor ya depan dan belakang. Jadinya kalau misalnya kita di jalan yang berliku-liku, terus juga nanjak di pegunungan misalnya, itu nggak jadi masalah buat mobil ini. Karena handlingnya juga lebih bagus dibandingkan dengan mobil yang RWD maupun FWD. Jadi kalau misalnya kita nikung yang dengan kecepatan yang agak cepat, dia juga oke banget untuk pengendaliannya. Dia juga dilengkapi dengan suspensi yang double wishbone di depan dan juga multi-link di belakang. Jadinya untuk body roll bisa dikurangin atau diredam dengan cukup baik. Ya itu adalah kelebihannya atau yang bisa kalian dapatkan dengan menambah uang lebih untuk mendapatkan BYD Sea Lion 7 Performance ini. Tapi ada juga beberapa hal yang harus kalian compromise atau kalian korbankan di BYD Sea Lion 7 Performance ini jika dibandingkan dengan varian yang premium.
Yang pertama adalah pada jarak tempuhnya. Ya, BYD Sea Lion 7 Performance dan juga BYD Sea Lion 7 Premium itu punya kapasitas baterai yang sama-sama di 82,56 kWh. Ya, baterainya LFP. Nah, baterainya LFP, jadinya karena baterai kapasitasnya sama, tapi Sea Lion 7 Performance ini punya dual motor, otomatis jarak tempuhnya jadi lebih pendek karena konsumsi daya listriknya itu lebih boros jika dibandingkan dengan Sea Lion 7 Premium yang hanya memiliki satu motor di belakang. Ya sebenarnya kalau secara NEDC tidak terlalu signifikan, perbedaannya hanya di 25 km, tapi kembali lagi kepada gaya mengemudinya. Ya, gaya mengemudi itu sangat berpengaruh di mobil listrik, yang dimana pengemudi yang sangat smooth atau dia sangat santai coasting gitu ya, terus juga dengan pengemudi yang cukup agresif di throttle pedal, itu biasanya punya figur konsumsi daya listrik yang sangat berbeda. Nah, kalau misalnya dibawa agresif, gue yakin sih perbedaannya bisa lebih signifikan jika dibandingkan dengan ya kaki yang sama-sama santai gitu. Ya, perbedaan yang berikutnya yaitu pada harganya. Ya, kalian harus mengorbankan 90 juta lebih banyak jika ingin memiliki Sea Lion 7 Performance ini. Menurut kami perbedaan tersebut cukup signifikan ya, jadi terasa kurang worth it kalau menurut kami. Karena perbedaannya juga hanya motor listrik yang ada di depan, tenaga yang lebih besar, terus juga velg yang lebih besar 1 inci, dan kaliper berwarna merah. Ya seandainya perbedaannya mungkin di angka 60 jutaan mungkin, menurut kami sah-sah aja, dan kalau perbedaannya cuma segitu, bisa jadi nih penjualan BYD Sea Lion 7 Performance itu bisa mendekati si varian yang premiumnya. Atau mungkin sekalian perbedaannya 150 juta atau hampir 200 juta. Tapi misalnya set suspensinya dibedain yang benar-benar buat performance. Desain interiornya juga dibedain, misalnya pakai bucket seat yang benar-benar sport. Terus juga remnya yang lebih ekstrim lagi dibedakan jika dibandingkan dengan yang premiumnya. Dan mungkin kalau misalnya fiturnya ditambahin, misalnya premium soundnya yang lebih tinggi stratanya, atau misalnya panoramic roof ya, bukan hanya panoramic roof aja tapi pakai panoramic sunroof. Ya mungkin misalnya perbedaan segitu bisa lebih worth it jika dibandingkan dengan perbedaan yang ada sekarang. Ya terus juga kalian harus mengorbankan kenyamanan di BYD Sea Lion 7 Performance ini. Secara set suspensi memang sama antara varian premium dan juga performance, sama tadi seperti gue bilang sebelumnya speknya. Tapi di BYD Sea Lion 7 Performance ini dia pakai velg yang lebih besar. Otomatis profilnya pun juga lebih tipis di 45. Dan itu kerasa banget sih kalau misalnya kita lewatin misalnya jalanan yang rusak, banyak lubang, terus juga sambungan-sambungan tol, let's say di tol MBZ, itu kerasa kalau misalnya Sea Lion 7 Performance ini lebih inferior jika dibandingkan premium kalau misalnya ngeredam karakter jalanan yang kurang baik gitu. Terus juga kenyamanannya dikorbankan karena kalau misalnya kalian menggunakan jasa supir, pengemudi, atau misalnya kalian berposisi sebagai penumpang dan pengemudinya belum biasa sama tenaga instan dari mobil listrik, itu akan kerasa banget. Jadi itu akan kerasa banget. Jadi kita tahu gini aja tuh, sebagai pengemudi tuh kerasa, apalagi sebagai penumpang dan duduk di baris kedua. Harus penyesuaian sih, tapi pasti ada fase di mana kalau pengemudinya itu masih menyesuaikan diri dan itu sedikit agak kurang nyaman. Kalau yang premium mungkin ya tetap ada sensasi ngejambaknya, pastilah, karena memang tenaganya juga nggak kecil gitu, di 300-an horsepower. Tapi setidaknya tidak sebuas jambakan di varian performance-nya ini. Itu by the time akan berkurang untuk untuk kebiasaan kaget sama gasnya itu, throttle pedalnya itu.
Tapi untuk suspensinya, untuk bantingannya mungkin ya harus harus lebih harus bisa diterima oleh kalau misalnya kalian nih ingin meminang si Lion 7 Performance ini. Ya, itu adalah hal yang bisa kalian dapatkan dan juga mungkin bisa jadi pertimbangan kalian sebelum meminang BYD si Lion 7 Performance ini. Tapi kalau menurut kami, kalau misalnya ditanya nih, berarti premium lebih oke dong daripada performance. Tergantung. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, atau misalnya kalian cari mobil performa tinggi, jadi performa itu adalah faktor penentu utama kalian dalam meminang sebuah mobil. Terus misalnya kalian pengen tampilan eksterior yang lebih modern, lebih maco, dan kalian misalnya pengen cari mobil yang buat San-Mori-San-Morian, mungkin BYD Lion 7 Performance ini pas buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian suka pergi perjalanan jauh, terus juga lebih sering menggunakan jasa pengemudi atau sering berposisi sebagai penumpang, terus juga pengen mobil yang value for money lebih baik, terus mungkin value for money lebih baik, dan ya mungkin ada budget constraints atau keterbatasan budget. Menurut kami BYD Lion 7 Premium adalah pilihan yang pas buat kalian karena memang secara fitur mirip-mirip, secara desain juga mirip, secara desain juga mirip. Jadi sebenarnya kalau orang awam bisa ngeliat di jalanan, misalnya lihat dari depan gitu ya, itu tidak terlalu nggak kalau ini adalah sebuah BYD Lion 7 Performance. Ya, itu aja video kali ini. Misalnya kalau misalnya ditanya nih, Lion 7 Premium atau Lion 7 Performance, ya kembali lagi ke tangan kalian. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka video ini, kenapa kalian nggak like video ini? Subscribe ke YouTube channel OTW Indonesia dan pastinya nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @obsessed2wheels. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting kayak gini dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air yang juga bisa kalian akses melalui website kami di otwindonesia.com. Dan di website kami kalian juga bisa membeli mobil dengan promo terbaik, pastinya salah satunya adalah BYD Lion 7 Performance ini. Dan misalnya kan nih, kalian suka main TikTok, kami juga memiliki TikTok di otw.indonesia, jadi make sure follow TikTok kami. Oke, sekian review kali ini. Gue Pas Tobing, pamit dulu.